Bayangkan sebuah markas militer 10 kali lebih besar dari Pentagon. Dan bukan dibangun oleh Amerika, tapi oleh Tiongkok, di tepi pantai timurnya. Markas raksasa ini dirancang khusus untuk mengendalikan armada laut mereka, mulai dari kapal induk, jet tempur, hingga perang siber. Ukurannya, 140 hektar. Lebih besar dari 190 lapangan sepak bola. Luas total bangunan Pentagon, sekitar 600.000 meter persegi. Luas lahannya secara keseluruhan, kurang lebih 14 hektar, 1 hektar 10.000 m. Pentagon adalah markas Departemen Pertahanan AS dan merupakan salah satu bangunan perkantoran terbesar di dunia. Bangunan ini memiliki 5 sisi dan 5 lantai di atas tanah. Dan ini bukan lagi rencana pembangunan sudah dimulai. Markas militer baru Tiongkok. Luas proyek diperkirakan sekitar 140 hektar. Dalam satuan meter persegi, 1.400.000 m. Itu berarti 10 kali lebih luas dari Pentagon. Proyek ini disebut sebagai Pusat Komando Armada Laut PLA, People's Liberation Army Navy, lengkap dengan pelabuhan kapal induk, pusat siber, dan fasilitas pertahanan udara. Jika Pentagon bisa menampung 23.000 personel dan staf, maka secara teori, markas baru Cina bisa menampung lebih dari 200.000 personel tergantung desain dan fungsi bangunan. 140 hektar, 190 lapangan sepak bola standar FIFA. 1 lapangan bola. 7.000 m. Lokasi markas militer, kawasan pesisir timur Tiongkok. Markas besar ini diduga sedang dibangun atau dikembangkan di wilayah pesisir timur Tiongkok, salah satu dari lokasi strategis berikut. 1. Qingdao, Provinsi Shandong. Pangkalan utama bagi Armada Utara, North Sea Fleet, Angkatan Laut Tiongkok. Sudah menjadi markas kapal induk Liaoning, lokasi ideal untuk ekspansi besar. 2. Dalian, Provinsi Liaoning. Pusat galangan kapal militer besar, termasuk pembangunan kapal induk. Lokasinya menghadap Laut Kuning dan sangat dekat dengan semenanjung Korea dan Jepang, secara strategis sangat sensitif. Kawasan ini memungkinkan akses cepat ke Laut Kuning, Laut Cina Timur, dan Pasifik Barat, menjadikan lokasi ini sangat penting secara militer dan geopolitik. Markas ini dirancang tidak hanya sebagai tempat administrasi atau logistik, tetapi sebagai kompleks militer terpadu dengan fungsi tempur, kendali, dan teknologi tinggi. Kapal 1. Pelabuhan kapal induk. Dirancang untuk menampung kapal induk kelas besar seperti Liaoning, Shandong, dan kapal induk generasi baru Fujian. Dilengkapi dengan dermaga dalam dan fasilitas perawatan kapal. Pesawat lepas landas 2. Landasan jet hanggar udara. Menyediakan landasan pacu untuk pesawat tempur J-15, J-35, drone pengintai, dan helikopter militer. Fasilitas ini mendukung operasi cepat dan latihan tempur udara laut secara simultan. Antena satelit 3. Radar sensor deteksi jarak jauh. Menara radar canggih untuk mendeteksi kapal, pesawat, dan rudal jarak jauh. Kemungkinan terintegrasi dengan sistem anti-serangan udara dan rudal balistik. 4. Komunikasi satelit, pusat komando siber. Antena parabola besar dan satelit komunikasi untuk mendukung konektivitas komando lintas armada. Pusat kendali siber untuk pengawasan, peperangan elektronik warfare, dan pertahanan jaringan. Lokasi seperti Qingdao dan Dalian bukan hanya tempat acak, keduanya adalah titik strategis yang dekat dengan wilayah sengketa dan jalur laut utama dunia. Dengan fasilitas skala besar dan berteknologi tinggi, markas ini bisa menjadi otak tempur militer laut Tiongkok untuk beberapa dekade ke depan. Markas militer raksasa ini bukan hanya besar secara fisik, tapi juga kuat secara strategis dan operasional. Markas ini akan mengelola dan mendukung berbagai kekuatan utama Angkatan Laut Tiongkok, termasuk kapal-kapal induk, aircraft carrier, seperti Liaoning, Shandong, dan Fujian. Kapal induk ini membawa pesawat tempur J-15 dan jet siluman J-35, memperluas jangkauan udara Cina jauh ke Samudra Pasifik. Jangkar kapal perusak dan frigat siluman, termasuk Type 055, salah satu kapal perusak tercanggih di dunia. Dipersenjatai rudal anti-kapal, anti-udara, dan bahkan rudal hipersonik masa depan. Gelombang air kapal selam serang bertenaga nuklir. Kapal selam Type 093 dan 094 bisa meluncurkan rudal balistik jarak jauh dari bawah laut. Meningkatkan kemampuan Second Strike Tiongkok, kunci dalam doktrin nuklir. Wajah robot drone laut, kapal tanpa awak, USV. Teknologi masa depan, patroli laut otomatis, pengintaian jarak jauh, bahkan serangan presisi rendah risiko. Terhubung langsung ke pusat komando melalui sistem AI satelit. 2. Pusat siber perang. Tak hanya di laut, markas ini juga mengendalikan perang di dunia maya. Pusat sibernya bertugas menjalankan pengawasan intelijen global,
perlindungan sistem digital militer, serangan siber ke sistem lawan. Peperangan elektronik juga jadi fokus utama, termasuk pengacakan sinyal radar, pemutusan komunikasi musuh, hingga sabotase sistem satelit. Kutipan pakar, China is not just building ships, they're building a fully integrated battle network, with cyber, EU, and I at its core. Dr. James Vanel, mantan analis intelijen Armada Pasifik AS. 3 fungsi intelijen komando. Di jantung markas ini, terdapat pusat kendali intelijen militer, yang terhubung dengan satelit pengintai, kapal mata-mata, dan jaringan intel global China. Dilengkapi AI untuk analisis big data militer, mengelola data dari Laut Cina Selatan, Taiwan, Jepang, hingga Samudra Hindia. Disinilah strategi militer regional hingga global dikendalikan, mulai dari penempatan kapal, rotasi pasukan, hingga simulasi perang penuh. China kini memiliki angkatan laut terbesar di dunia secara jumlah kapal lebih dari 350 unit tempur, versus 293 milik AS. Anggaran militer Tiongkok 2024, lebih dari 225 miliar dolar dan terus naik. Dan semua ini dikoordinasikan dari satu titik kendali, markas superbesar seluas 140 hektar. Konteks historis strategis. Kebijakan maritim China sejak Deng Xiaoping. Mikrofon 2. Semua ambisi maritim modern Tiongkok bermula dari era Deng Xiaoping di akhir 1970-an dan 1980-an. Pada masa itu, China mulai meninggalkan doktrin pertahanan darat yang ketat dan membuka diri pada pembangunan kekuatan laut. Fokus utama, modernisasi angkatan laut, PLA Navy, dan pengamanan jalur laut yang vital bagi perdagangan dan sumber daya. Pendirian Blue Water Navy, armada yang mampu beroperasi jauh dari pantai China. Program 863, National High-Tech R&D Program. Mikrofon 2. Pada tahun 1986, China meluncurkan program 863, sebuah inisiatif riset dan pengembangan teknologi tinggi. Program ini menjadi fondasi bagi pengembangan teknologi militer canggih termasuk kapal induk dan kapal selam nuklir, sistem radar dan komunikasi canggih, teknologi satelit dan peperangan elektronik. Program ini memastikan China tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas dan teknologi terbaru. Maritime Power, di era 11 Jinping. Mikrofon 2. Di bawah kepemimpinan 11 Jinping, China mengangkat kekuatan maritim sebagai prioritas nasional utama. Doktrin, Maritime Power, menegaskan peran laut sebagai kunci kekuatan nasional dan ekonomi. Fokus pada pengembangan armada kapal induk, fasilitas pelabuhan strategis, seperti di Djibouti dan Gwadar, dan pembangunan pulau buatan di Laut Cina Selatan. Inisiatif Belt and Road Initiative, BRI, juga memperkuat jaringan jalur laut dan pelabuhan di seluruh dunia. Tujuan strategis China. Mikrofon 2. Secara strategis, tujuan utama China dalam memperkuat kekuatan maritimnya adalah proyeksi kekuasaan global, memastikan angkatan laut China mampu beroperasi di Samudra Pasifik, Hindia, bahkan Atlantik, untuk melindungi kepentingan nasional. Keamanan jalur perdagangan laut. Lebih dari 80% impor energi China masuk lewat jalur laut, terutama melalui Selat Malaka. Mengamankan jalur ini sangat vital untuk kelangsungan ekonomi China. Kontrol wilayah sengketa. Memperkuat klaim di Laut Cina Selatan dan Timur, termasuk pulau-pulau dan terumbu yang disengketakan, melalui kehadiran militer yang kuat.